Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Regita Putri Cayaningrum, dengan NIM 1031120 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sub CLO 3 kalkulus. Oke. Yang pertama diberikan fungsi skalar f(x, y) sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat. Dan titik P-nya adalah 1,2. Di sini yang A, hitung vektor gradien dari f x, y dari fungsi f. Oke, untuk bisa menghitung vektor gradien itu eh, diperlukan kan rumus vektor gradien itu adalah turunan fungsi terhadap x eh, ditambah turunan turunan fungsi terhadap y. Jadi ini rumusnya, eh, kita turunkan dulu ya terhadap x, kita hitung satu persatu turunan terhadap x. Gimana cara mencari turunan terhadap x itu? Turunkan dari fungsi ini yang punya variabel x, yang hanya punya variabel x. Jadi ini kan eh, yang ada variabel x-nya cuma di x kuadrat ya. Nah, yang di ini tuh nggak ada variabel x-nya. Jadi ini tidak perlu diturunkan, hanya ini yang diturunkan. Dan tidak perlu ditulis juga. Kalau yang nggak ada x-nya tuh nggak usah dihitung dan nggak usah ditulis kembali gitu. Jadi ini turunan terhadap x-nya adalah 2x, turunan dari x kuadrat. Lalu turunan terhadap y-nya adalah eh 2 kali 3 6, jadi min 6 y. Terus tinggal ditambah dan di oh ya ini maaf kurang IC-nya. Tinggal digabung 2xi dan min 6 YC. Terus kemudian tentukan nilai gradien pada titik tersebut, pada titik P. Kita tinggal masukkan ini ke titik 1,2 yang ada di soal. 2x 2 kali 1 min 6y min 6 kali 2. Jadi nilainya adalah 2i min 2y dan titiknya ada di 2,12. 2, min 12. Selanjutnya untuk yang C, hitung turunan berarah DUFP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A34. Untuk bisa mencari DU, kita perlu yang namanya vektor U. Ya. Nah, kita cari vektor U dengan menormalkan vektor A. Dan ini rumusnya. Jadi, vektor A per norma dari vektor A. Vektor A itu 3,4, berarti kita tulis 3i plus 4c per cara mencari norma kan akar dari ini kuadrat plus ini kuadrat. Jadi ini ada akarnya adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Jadi 9 plus 16. Akar dari 25. Akar dari 25 kan 5. Jadi norma dari faktor A adalah 5. Lalu kita potong ya, kita pisahkan terhadap I dan C-nya. Dapatlah U-nya segini, vektor U-nya segini. Lalu, eh, jadi kita punya di sini, aduh, mana nih? Ini tuh sebagai U1, ini sebagai U2. Selanjutnya kita perlu nilai nilai
turunan terhadap X dan turunan kepada Y di titik P. Jadi ini kan fx-nya tadi 2x ya, disubstitusikan ke nilai nilai 1,2. Dan jadilah kita punya 2 sama min 12. Terus kita masukkan ke D, D vektor U, fungsi 1,2. Rumusnya itu turunan dari turunan dari fungsi terhadap X terhadap nilai P dikali U1 U1 plus turunan terhadap Y dari di titik 1,2 kali U2. Langsung aja kita masukkan. Ini kan udah dihitung tadi 2. Terus U1-nya tadi 3/5. Terus ditambah karena ininya min 12 jadi langsung aja di min 12 kali U2-nya 4/5. Jadi kita punya min 42/5 untuk eh, hasilnya. Selanjutnya yang D, pada arah mana turunan bawah dari F di titik P bernilai maksimum dan berapakah nilai maksimumnya? Arahnya, arah turunan berarah bernilai maksimum itu searah ya dengan gradien di titik P. Dengan nilai maksimumnya itu kita cari norma dari gradien fungsi terhadap P. Ya, sama kayak tadi kan eh, gradiennya tadi ini kan. Tadi agrarianya kan 2,12 min 2,12 Jadi kita masukkan eh, kita cari normanya dengan kayak ini dan jadi kita dapat hasilnya 2/27 untuk nilai maksimumnya. Next, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dv fungsi terhadap P sama dengan 0 dan jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Jadi di sini kita pakai rumus gradien F P dikali vektornya sama dengan 0. Terus kita masukkan tadi terhadap titik P gradien fungsi terhadap P-nya tadi itu 2,12 kan dikali V V-nya itu kan ada V1 sama V2. Kita kali sama dengan 0. Ini dikali sini. Jadilah 2V1 min 12V2 sama dengan 0. Min 12V2 pindah ke kanan jadi plus. Terus ini disederhanakan jadi V1 sama dengan 6V2. Dan kita kasih perumpama kalau misal V1-nya ini sama dengan 6V2, kita asumsikan V2-nya ini 1. Jadi 6 kali 1 kan. 6 kali 1 itu adalah V1. Jadi nilai V1-nya adalah 6 dan V2-nya adalah 1. Gitu. Terus ke vektor satuan. Kita jadikan kita jadikan titik 6,1 ini untuk cari vektor satuannya. Pakai tadi, pakai cara yang tadi kita dapatkanlah 6 per akar 37i plus 1/akar 37c. Ini tuh sebagai V1 dan ini sebagai V2. Nah, terus untuk itu kita buktikan lagi. Kita buktikan, kita masukkan ke ini, ke rumus yang ini. Kita buktikan. Ini di bawahnya jadinya ya. Jadi ini sebenarnya kebalik, cuma nggak apa-apa. Jadi ini kan tadi gradien F-P-nya. Nah, ini tuh vektor 1, vektor 2-nya. Kayak gini, terus kita kali.
6 kali 2 kan 12. 1 kali min 12, min 12, min 12, 12, min 12 habis. Nah, kita buktikan apakah hasilnya nol. Karena kan tadi persamaannya tuh, persamaannya. Rumusnya tuh tadi ini sama dengan nol kan. Jadi kita buktikan apakah setelah kita mendapatkan vektor satuan V1 dan V2, saat kita buktikan ke rumus ini sama dengan nol, gitu. Terus yang kedua, jadi untuk bisa menghasilkan nol kan antara ini ada dua bukti ya. Yang satu tuh dua-duanya positif dan yang satu dua-duanya negatif. Jadi terbukti kan ini 12 min 12 kan nol. Min 12 plus 12 nol. Jadi terbukti hasilnya itu nol eh, apabila V1 dan V2-nya sama-sama sama-sama positif atau sama-sama negatif. Dan itu hasilnya nggak bakal nol kalau misalkan salah satunya negatif atau salah satunya positif. Jadi dua-duanya antara vektor satu dan vektor 2, dua-duanya harus positif atau dua-duanya harus negatif untuk eh, bisa mendapat ini. Dan gitu. Next, kita lanjut ke nomor 2, diberikan fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Pertama, hitung turunan parsial pertama terhadap fx dan fg. Oke, di sini tadi kan ya, kita turunkan kalau misalkan fx turunkan terhadap x, berarti kita cari yang ada variabel x-nya, dan dari fungsi ini yang ada variabel x-nya tuh cuma yang ini sama yang ini. Jadi yang ini tidak perlu dihitung, tidak perlu dimasukkan kembali gitu. Di sini kita turunkan 3x kuadrat min 3. Terus kalau FY-nya itu cuma ada yang ini, berarti kita hitung cuma ini. Ininya diabaikan saja. Dan tidak perlu ditulis ulang ke hasilnya. Jadi turunannya adalah 2. Next, yang B, tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fxy. Titik stasioner ini diperoleh menggunakan persamaan fx sama dengan nol dan fy sama dengan nol. Dan titik lalu kita masukkan ke ini terhadap turunan tadi ya, turunan parsialnya tadi. Jadi yang pertama terhadap X tadi, 3x kuadrat min 3 sama dengan nol. Min 3 pindah ke kanan. Lalu X kuadrat kan ini sama aja X kuadrat. Sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. X-nya eh, kurang lebih 1 plus minus 1. Terus ke persamaan terhadap FY-nya tadi, 2Y sama dengan nol, Y-nya udah pasti nol, ini kurang, Y-nya nol. Jadi titik-titik stasionernya ada dua, yaitu 1,0 dan 1,0. Karena ini kan tadi X-nya bisa plus minus 1. Next, yang C, hitung turunan parsial kedua dari fxx, fy, dan fxy. Jadi ini maksudnya dari turunan pertama yang ini kita turunkan lagi kedua kalinya. Untuk yang pertama fx itu kan 3x kuadrat min 3. Jadi yang diturunkan ini saja. 2 kali 3, 6. 6x. Terus FYY ini diturunkan 2. Dan fxy kita turunkan fx, kita turunkan terhadap y. Kan dari sini nggak ada yang variabelnya y. Jadi fxy-nya 0. Nah ya benar.
Selanjutnya ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Jadi dari titik stasioner yang dihitung di poin B tadi bisa untuk menentukan apakah dia minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. D sama dengan fxx kali f y min fxy kuadrat. Dan kita uji berdasarkan titik stasionernya tadi. eh, 1,0 dan 1,0. Ya, kita substitusikan. Ya. Dan, oh iya, oh iya, iya. Berarti ini kan kalau ini tuh kalau dijadikan, kita substitusikan terhadap ini ya. Itu jadi 6x. Berapa? 6x kali 2 kali 2 min 0 kan. Nah, min 0-nya nggak usah dimasukkan. Jadi kita hitung terhadap titik stasioner 1,0 dan 1 min 1,0 dari rumus ini. 6x kali 2. Ini kan eh, kita substitusikan 6 kali 1 kali 2. Dulu. 6 kali 1 kali 2 itu, ini salah ya. Ini tuh 12 seharusnya. 12. Lalu untuk titik min 1,0 itu min 12. Ya, min 12. Nah, nah, jadi dari sini yang pertama ini, oh terhadap titik 1,1 kan dia menghasilkan D-nya tuh 12. Nah, eh, sesuai sama materinya, kalau D-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0 dan fxx-nya itu lebih dari 0, itu dia akan dia akan mendapatkan nilai minimum global kan. Tapi kalau D-nya kurang dari 0, itu dia udah pasti titik plana. Jadi yang poin 1 ini dia tuh harusnya dia itu merupakan titik minimum lokal, dan yang kedua ini merupakan titik plana. Tuh. Dan take a note di sini kalau dia tuh minimum lokal atau maksimum lokal, dia masih punya kemungkinan dia bisa menjadi minimum atau maksimum global. Cuman kalau dia adalah titik plana, dia sudah tidak mungkin bisa menjadi minimum atau maksimum global gitu. Jadi kita masih bisa cari nilai ekstrimnya kalau itu tuh masih minimum lokal atau maksimum lokal. Tapi kalau titik plananya dia udah pasti nggak punya nilai minimum atau maksimum global, dan udah pasti nggak punya nilai ekstrim gitu. Karena kan eh, stasioner titik stasioner itu dia masih masuk ke titik kritis, belum ke titik ekstrim kan. Oke, next yang terakhir, jika ada titik minimum atau maksimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik minimum atau maksimum global. Di sini kita ujikan ya, jadi fungsi fx-y tadi yang belum diturunkan, itu kita substitusi terhadap titik yang tadi yang minimum lokal tadi, yang ini udah kita, yang min 1,0 tuh udah kita abaikan saja karena dia udah titik pelana dan nggak bisa dicari ke globalnya. Terus kita punya min 2, lalu kita ujikan apakah dia itu nilainya makin besar atau sama atau makin kecil gitu.
Kita uji, kita kasih contoh. Nah, di sini saya kasih contohnya terhadap X min 2, X min 3, sampai dan X min 100. Nah, di sini nggak usah dibahas ini ya prosesnya. Langsung aja ke hasilnya. Ini kita punya min 2, min 18, sama min 97 sekian. Dan di sini itu kan menaik ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu lama-lama semakin semakin besar juga. Jadi eh, menunjukkan kalau semakin besar nilai X-nya maka semakin besar pula hasil nilai fungsinya. Jadi titik tersebut adalah bukan titik minimum global. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.